Baik, kita masuk di contoh yang keempat, yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik min 5,1 dan tegak lurus dengan garis 2x plus 4y plus 3. Jadi ilustrasinya tuh gini. Kita punya garis, G1-nya adalah 2x plus 4y plus 3. Lalu ada titik min 5,1. Nah, titik ini harus saling tegak lurus dengan garis itu. Jadi, otomatis titik ini juga dilalui sebuah garis yang tegak lurus. Maka saya sebut ini G2. Nah, persamaan G2 itulah yang akan kita ketahui apa persamaannya. Di sini yang perlu kita ingat adalah catatan yang perlu kalian catat dan kalian ingat. Dua garis saling tegak lurus, jadi ini simbol tegak lurus, itu punya syarat. Yaitu syaratnya M1 dikali M2 itu harus sama dengan min 1. Jadi itu syaratnya, tolong dicatat di bukunya masing-masing. Jadi kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, itu syaratnya harus M1 dikali M2 itu hasilnya min 1. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Nah, dari soal ini sebenarnya langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mencari gradien dulu. Gradien garis yang pertama dari persamaan ini. 2x plus 4y plus 3 sama dengan 0. Kita cari gradiennya. Supaya kita tahu gradiennya gimana caranya. Kita rubah ini ke dalam bentuk umum. Apa tadi bentuk umum persamaan garis lurus? Y sama dengan mx plus y. Bentuk umum kayak gini, kita rubah. 4y sama dengan min 2x min 3. Semoga kalian sudah tahu ini dapat dari mana. Ini saya hanya memindahkan ruas 2x sama 3, makanya jadi negatif. Lalu saya mau y saja, 4-nya harus kita usir. Min 2x min 3 per 4. Maka y sama dengan min 2 per 4 itu sama dengan min setengah x min 3 per 4. Nah, otomatis di sini kita dapatkan bahwa gradien garis yang pertama itu tentu saja adalah nilainya negatif setengah. Kita udah tahu M1. Nah, tinggal kita cari M2. Gimana cara mencari M2? Kita gunakan syarat yang tadi. M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1-nya kan setengah. Iya, ya kan? M1-nya. M1 kita gantikan negatif setengah dikali M2 sama dengan min 1. Maka M2 sama dengan negatif 1 dibagi negatif setengah. Ayo, ini. Min 1 dibagi min setengah. Minnya bisa hilang karena min dibagi min jadi positif. 1 kali 2 per 1. Maka jawabannya 2. Udah tahu ya, matematika biasa, perkalian pembagian biasa. Jadi kita tahu gradien garis keduanya adalah 2. Nah, simpan dulu. Nah, kita udah tahu gradien garis yang kedua. Sekarang kita cari tahu persamaan garis yang kedua. Untuk mencari tahu persamaan garis yang kedua, saya mau membawa ingatan kalian pada rumus ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, saya tandai M2. Kita pakai rumus ini. Yang kita hubungkan dengan titik min 5,1. Kenapa? Karena titik min 5,1 ini berada pada garis 2 yang mau kita cari tahu persamaannya itu tadi. M2-nya kita udah tahu berapa M2-nya.
M2 nya yaitu 2. Nah langsung aja kita kerjakan. Ntar ya, saya cari spidol. Saya dari tadi saya salah mulu pakai spidol permanen. M2 2 sama dengan Y2. Y2 nya biarkan dalam variabel Y2 min Y1. Nah min 5,1 ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Y2 min Y1. Y1 nya 1 per X2, biarkan dalam variabel X2 min X1. X1 nya min 5. Maka 2 sama dengan Y2 min 1 per X2 plus 5. Ini saya pindahkan ruas ke sini. Ini jadi 2 kali X2 plus 5 sama dengan Y2 min 1. Aduh, tak muat ternyata saudara. Oke, pelan-pelan. 2 kali X2, 2X2. Ini dapat dari sini ya. Lalu 2 kali 5, 10 sama dengan Y2 min 1. Kita kan cuma mau variabel Y2 saja. Berarti satunya kemana? Kita usir ya. Jadi 2X2 plus 10 plus 1. Boleh kan? Berarti Y2 sama dengan 2X2 plus 10 tambah 1, 11. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan garis yang kedua yaitu Y sama dengan 2X plus 11. Seperti itu kurang lebihnya. Semoga bisa dipahami. Baiklah, sekarang contoh yang kelima. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 5,1 dan sejajar dengan garis 2x plus y min 3. Jadi ini sama kayak yang tadi, tapi bedanya sekarang sejajar. Jadi ada garis, misalnya ini G1-nya adalah 2x plus y min 3. Dia sejajar, ada titik min 5,1. Jadi sejajar gini. Ini G2, posisinya sejajar. Gitu. Itu aja bedanya. Jadi persamaan G2 nya apa? Itu yang mau kita cari. Sebentar, saya nutup dulu. Nah, catatan yang perlu kalian perhatikan di sini, dua garis saling sejajar. Ini tolong nanti dicatat ya. Itu punya syarat. M1 sama dengan M2. Itu aja bedanya. Ini tolong dicatat ya. Kalau tadi tegak lurus, dua garis saling tegak lurus itu syaratnya gradian 1 dikali gradian yang kedua itu negatif 1. Tapi kalau sejajar ya gradiennya sama, kemiringannya pasti sama gitu. Caranya gimana? Caranya tuh hampir sama kayak yang tadi. Kita cari dulu gradian garis yang pertama. Kita kan punya G1-nya 2x plus y min 3 sama dengan 0. Kita rubah ini ke dalam bentuk umum. Jadi y sama dengan min 2x plus 3, ya kan? Kalau udah seperti ini kita sudah tahu pasti gradian garis yang pertama itu negatif 2. Oh, nulisnya kurang bagus. Kita bisa menyimpulkan bahwa gradian garis yang kedua adalah min 2 juga, iya enggak? Karena M1 sama dengan M2. Jawabannya adalah 2. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kembali ke tadi, rumus yang tadi. M2 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini X1, Y1. M2 nya min 2 sama dengan Y2 tetap dalam Y2. Y1 nya adalah 1, X2 plus 5. Langsung ya. Ini kita kalikan silang jadi min 2 dikali X2 plus 5 sama dengan Y2 min 1. Ini kalikan ke dalam jadi min
2x2 min 10 sama dengan Y2 min 1. Maka Y2 nya adalah min 2x2 min 9. Hampir mirip tapi berbeda. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kesimpulannya jadi persamaan garis yang sejajar adalah Y sama dengan min 2x2 min 9. Ini 9 ya, bukan G. Oke, kalau tadi kalian menyimak video saya di soal yang keempat, kalian pasti mudah sekali memahami soal yang kelima ini karena hampir mirip. Iya, jadi ini kesimpulannya ya, tapi ini nggak harus ada X2 lagi, jadi hasil akhirnya cuma tinggal kesini aja. Jadi Y sama dengan min 2X min 9. Ini adalah jawaban akhirnya dari contoh soal yang keempat. Sebelum saya beralih ke contoh soal yang lain, udah tahu kenapa ini dapat min 9? Karena min 1 ini kan kita pindahkan ruas jadi positif 1, ya enggak? Jadi min 10 ditambah 1 dapatlah min 9. Takutnya masih ada yang bingung-bingung gitu, dari mana itu teh min 9. Oke, berikutnya saya punya catatan khusus. Catatannya adalah jika ada garis yang memotong sumbu X di A, 0 dan sumbu Y di 0, B, maka persamaan garisnya adalah X per A plus Y per B sama dengan 1. Ini adalah kondisi yang istimewa. Kondisi yang istimewa, saya maksudnya gimana sih sebenarnya gitu ya? Kok bisa seperti itu? Sebentar, ada motor lewat lagi. Saya ulangi, catatannya tolong diperhatikan. Ini adalah satu kondisi yang istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena kasusnya seperti ini. Kalau digambar ceritanya seperti ini. Jadi, kalau kalian punya gambar persamaan linear bentuknya seperti ini. X, Y, misalnya ini titik A adalah A, 0, ini titik B, 0, B. Kalian nggak usah capek-capek nyari persamaannya dengan rumus yang aneh-aneh. Kalian langsung aja simpulkan persamaannya adalah X per A plus Y per B sama dengan 1, kayak gitu. Ini jadi kalau bentuknya seperti ini persamaan garisnya, kalian bisa langsung menyimpulkan bahwa persamaan garisnya adalah X per A plus Y per B. Jadi kalian perhatikan baik-baik yang bentuknya seperti ini gambarnya. Nah, contoh soalnya ada di contoh soal nomor 6 di bawahnya. Dibilang kayak gini. Diketahui persamaan garis X per 4A plus Y per 3B sama dengan 1 jika A sama dengan min 12,0 dan B sama dengan 0,9. Tentukan nilai A dan B untuk kasus ini. Nah, perhatikan. A, B, B. Berarti 4A ini nilainya sama dengan min 12, ya enggak? 4A sama dengan min 12. Sedangkan 3B nilainya sama dengan 9. Ya kan? Gampang sekali. Kalau 4A min 12 berarti nilai A berapa? Min 12 dibagi 4. Nilai A-nya adalah min 3. Nah, kalau 3B sama dengan 9, berapa nilai B-nya? B adalah 9 dibagi 3. Nah, jadi nilai A-nya sama dengan min 3, B-nya juga sama dengan 3. Berarti A kali B berapa? Min 3 kali 3. Jawabannya min 9.
Ini cuman teka-teki aja. Coba kalian perhatikan sekali lagi. Contoh soal 6. Diketahui persamaan garis X per 4A plus Y per 3B sama dengan 1. Jika A sama dengan min 12 sama dengan 0 dan B sama dengan 0,9, tentukan nilai A kali B. Nah, kalian bisa pakai catatan ini. Nah, nanti tolong kalian take a note buat catatan khusus supaya kalian makin paham dalam menyimak video ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan di contoh berikutnya, masih di catatan yang sama. Saya punya soal gini, gambarlah titik A 0,5, dan B min 4,0. Kemudian carilah persamaan garisnya. Coba. Ini enak banget. Saya gambar dulu ya. Aduh, salah maning saya. Pakai yang permanen ini permainnya. Kok bisa sih? Oke, maaf. Kita gambar dulu ya, kan diminta digambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 0,5. Titik 0,5 di mana? X-nya 0, Y-nya 5. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Misal 5 di sini. Oke. Lalu B min 4,0, X-nya min 4. 1, 2, 3, 4. Min 4,0, berarti di sini titiknya. Nah, inilah gambar garisnya. Nah, terus persamaannya gimana? Kalian nggak perlu capek-capek, kalian lihat aja rumus yang ini. Ini adalah X per A plus Y per B. Mana yang berlaku sebagai A, mana yang berlaku sebagai A, B. Min 4 ini adalah A, sedangkan 5 ini adalah B. Berarti persamaannya adalah X per A min 4 plus Y per B. B-nya 5 sama dengan 1. Udah, dapet jawabannya. Selesai kayak gini. Sudah deh. Oke. Sudah banyak contoh soal, sudah banyak hal yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan mudah. Sekarang saya cuma mau menekankan sesuatu hal. Tadi saya bilang di awal, ada bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. M ini menunjukkan gradien. Nah, dalam penulisan persamaan garis lurus, kita bisa juga menuliskannya. Baik, saya lanjutkan, saya ulangi. Dalam penulisan persamaan linier, kita bisa menuliskannya dalam bentuk lain. Bentuk lainnya seperti ini. AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi harapan saya kalian nggak bingung kalau ketemu bentuk seperti ini. Tadi sebenarnya udah muncul di beberapa contoh soal yang saya sampaikan. Misalnya saya punya persamaan garis lurus 5x plus 4y min 20 sama dengan 0. Misalnya seperti ini. Nah, bentuk ini bisa kita rubah ke bentuk y sama dengan mx plus c. Jadi kalian jangan bingung, jadi 4y sama dengan min 5x plus 20, y sama dengan min 5 per 4x plus 20 dibagi 4 itu 5. Nah, jadi sebenarnya sama aja ya, cuman cara penulisannya aja. Nah, ini sama, hanya cara penulisannya saja yang berbeda, seperti itu.